Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Telitizen, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ketemu lagi dengan program kita. Perkenalkan, saya Uni dari Pascasarjana Telkom University. Kebetulan saat ini Pascasarjana join di acaranya Vlogcast SMB episode pertama yang akan kupas tuntas terkait program-program yang ada di Pascasarjana khususnya untuk teknik elektro. Sebelumnya perkenalkan, telah hadir di sini bersama kita semua Ibu Hilda Afifah SPD MT PhD. Halo Bu Hilda, apa kabar? Baik. Iya, telah hadir juga di sini narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Sudarmono Sasmono SSI MT. Halo Mbak. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, mungkin sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat nih buat Telitizen yang udah join jadi Telitizen sejati di program Pascasarjana yang baru saja memulai perkuliahannya di Februari ini. Selamat bergabung di kampus Green Campus nomor 1, PTS nomor 1 di Indonesia. Jadi FYI nih teman-teman Telitizen, Telkom University itu merupakan salah satu PTS, salah satu kampus dan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang mendapatkan UI Green Matrix, menjadi salah satu kampus terhijau di Indonesia gitu. Yang juga yang artinya Telu mendukung program pemerintah yaitu Net Zero Emission 2060, di mana nanti tentang NZ ini atau disebutnya energi baru terbarukan atau EBT akan dikupas tuntas di program yang saat ini akan kita akan tayang di YouTube teman-teman semuanya. Mungkin saya serahkan sebelumnya ke Ibu Hilda. Mangga Bu Hilda untuk kupas tuntas terkait program EBT ini yang akan dipandu juga nanti oleh Pak Sudarmono. Mangga. Ya, terima kasih Bu Uni. Sebelumnya narasumber utama kita yaitu Pak Dr. Insinyur Sudarmono Sasmono SSIMT atau misalnya mahasiswa Telu mengetahui kode dosen dari Pak Sudarmono yaitu MOO. Nah, Pak Sudarmono merupakan dosen S1 Teknik Elektro. Selain itu, Pak Sudarmono juga merupakan dosen S2 Magister Teknik Elektro juga. Dan Pak Sudarmono juga merupakan CEO dari PT Kuadran Energi, rekayasa perusahaan konsultan yang bergerak di bidang energi dan kelistrikan. Nah, kita akan berkabar-kabar tentang kesibukan dan kabar Bapak saat ini. Bagaimana Pak akhir-akhir ini, apa yang Bapak lakukan? Kesibukan Bapak. Terima kasih. Ya karena profesi saya dua kaki, satu saya profesional, satu lagi saya seorang dosen, jadi aktivitasnya tentu di dua dunia ini. Nah, kalau di dunia profesional, ya tadi sudah disebutkan, saya CEO di PT Kuadran Energi. Itu sebenarnya perusahaan holding, jadi anak perusahaannya banyak, semuanya bergerak di bidang energi dan kelistrikan, dan termasuk kami juga menjadi developer, pengembang untuk pembangkit skala kecil di Indonesia Timur. Nah, sebagai dosen yang mengajar, yang meneliti, yang mengabdi kepada masyarakat, tugas utama dosen itu sedang yang dilakukan sehari-hari lah ya. Itu kira-kira gambarannya. Sibuk sekali ya Pak Sudarmono, ya padat banget. Betul. Kalau nggak sibuk nanti mikirnya yang aneh-aneh. Jadi lebih baik sibuk. Betul Pak. Kalau nggak sibuk nanti apa lagi yang dipikirin. Betul. Baik Pak. Terima kasih Pak. Dan menurut latar belakang Bapak pendidikan, mungkin Bapak bisa ceritakan latar belakang Bapak dari pendidikan seperti apa Pak? Latar belakang pendidikan, kalau latar belakang pendidikan, saya pendidikan dasar menengah itu di kampung di Sulawesi Selatan, di 183 km dari Makassar sebelah utara. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA di Bandung, di SMA Negeri 3 Bandung, di Belitung 8, kemudian S1 saya di program studi fisika di ITB,
S2 juga di ITB, di teknik elektro dengan opsinya di teknik tenaga listrik, zaman dulu namanya arus kuat. Bahasa Inggrisnya Electrical Power Engineering. Kemudian S2 juga di sana di bidang yang sama, S2 di sana, S3 di bidang yang sama, dan insinyur saya juga di bidang yang sama. Jadi bidangnya linear dari S2, S3 sampai insinyur. Wah, luar biasa sekali, Pak. Luar biasa. Ngajar juga sama ya Pak ya? Yes. Teknik elektro juga ya, S1, Betul. S2-nya ya? S2, S3-nya. S2, S3, oh. S1-nya di Ngajarnya Ngajar. S1, ngajar. S2 juga kan di ya? Telkom. Iya, Ya. teknik elektro ya? Ya, teknik elektro. Fakultas teknik S1, elektro. S2. Kebetulan Bu Hilda juga sama ya Bu ya? Ya, betul. Mengajar di S1 dan S2 teknik elektro ya? Betul. Oke, kalau nggak salah nih Pak, di Fakultas Teknik Elektro itu ada satu yang namanya laboratorium, itu System Modeling and Grid Digitalization, Reset Power System Modeling and Grid Digitalization. Itu tuh laboratorium apa sih Pak sebenarnya? Jadi tadi kan sudah disebutkan Telview ini adalah satu-satunya universitas swasta, perguruan tinggi swasta yang mendapatkan dana riset ya. Ya betul, Dana betul, riset betul. untuk program green, dan green program ini terutama terkait dengan tujuan pembangunan itu ya, sustainability, itu didukung penuh oleh Telkom University. Nah, salah satu upaya kita untuk mendukung itu selain kehadiran program studi di bidang energi, kemudian ada peminatan di S2 di bidang energi, lainnya adalah kita mengembangkan lab riset. Nah, lab riset ini namanya Power System Modeling and Digitalization, Grid Digitalization disingkat SysGrid. Ini lab riset di mana dalam lab ini dikembangkan bagaimana kita memodelkan persoalan-persoalan kelistrikan masa depan, karena tidak bisa persoalan kelistrikan dilihatnya di belakang. Kita harus melihat ke masa depan sehingga kita bisa menjawab kebutuhan, tantangan yang ada di depan. Smart City mungkin nanti bisa juga ya. Smart City masuk ke ya. dalam scope itu. Smart City masuk dalam scope itu. Tapi kalau saat ini Power System Modeling ini lebih kuatnya memang di gridnya, di kelistrikannya. Oke, ya. Ya. Jadi untuk memfasilitasi tadi ya Pak ya, peminatan, salah satu peminatan yang ada di salah satu peminatan yang S2, ada di S2 Teknik Elektro. Teknik Elektro. Oke. Ya, saat ini ada beberapa mahasiswa ya yang melakukan riset di sana. Yang satu itu kami meriset Nusa Penida. Nusa Penida Bali ya. Nusa Penida itu, jadi Indonesia itu punya mimpi punya satu pulau di mana pulau itu 100% energinya dari renewable. Nah, dulu pulau yang digadang-gadang itu Pulau Sumba. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi kelihatannya Pulau Sumba ini susah sekali ngedorongnya ya. Nah, ada pulau baru nih. Pulau baru ini yang kita gagas, kita dorong. Kebetulan juga Telkom University itu ada kerjasama dengan PT Indonesia, PLN Indonesia Power. PLN Indonesia Power ini yang pemegang konsesi lah di sana. Kita dapat kesempatan untuk mencoba banyak hal di Nusa Penida. Targetnya memang 100% renewable energy. Jadi nanti Indonesia akan kayak di Korea. Korea itu punya Jeju Island, itu 100% energinya dari renewable. Ya? Namanya Iconic Island. Nah, itu ada mahasiswa S2 yang mengerjakan riset ke depannya ya. Jadi kalau mau 100%, yang pertama ini kalau di sini apa nih sumber renewable energi yang ada. Nah, terus kemudian dilihat kalau nanti dikembangkan ke depannya apa masalahnya, solusinya bagaimana. Nah, itu yang kita berikan kepada pengambil kebijakan, kepada yang punya konsesi. Please bangun ini jadi Iconic Island. Nih konsepnya udah kita berikan. Nah, itu di risetnya biasa, keren banget ya konsepnya ya. Nanti harapannya next jadi apa tuh tadi? Iconic Island. Yes, Iconic Island. Oke. Awal mula Bapak mendirikan perusahaan itu bisa diceritakan Pak, seperti apa dan kenapa Bapak bisa sangat berminat sekali ke energi terbarukan? Jadi di perusahaan ini sebenarnya saya co-founder ya, bukan founder, co-founder. Jadi asal perusahaan ini dari salah satu perguruan tinggi, di mana alumni-alumni di sana itu melihat bahwa saat itu di Indonesia ini konsultannya itu rata-rata dari luar negeri. Rata-rata dari orang-orang asing itu bikin perusahaan di Indonesia, bikin konsultan mengenai energi dan kelistrikan. Nah, sementara kita agak-agak sedikit sombong ya.
kemampuan mereka nggak bagus-bagus amat, kita juga bisa. Ya sudah, kemudian dari situ alumni-alumni dari alumni lab sebenarnya, alumni lab itu kemudian bersama kepala labnya itu bersepakat untuk mari kita bikin suatu perusahaan konsultan yang kita harapkan perusahaan konsultan ini tumbuh di Indonesia, berkembang di Indonesia, tapi dia world class consultant. gitu. Itu asalnya dari situ, mimpi itu gagasan itu asalnya dari kampus, kemudian disemaikan menjadi sehingga terbentuklah kuadran energi rekayasa. Terus kalau ditanya kenapa saya tertarik dengan renewable, jadi kedepannya itu ada 2 hal yang akan sangat mempengaruhi dunia. Yang pertama adalah energi dan yang kedua pangan. Dulu karena waktu zaman mahasiswa saya masih masuk dalam generasi 98 ya. Generasi salah satu generasi terbaik Indonesia lah. 98 ya. Yang turun demo gitu. Iya, jangan Bapak salah satu yang turun juga, Pak. Salah satunya. Ya, zaman itu. Nah, karena kami generasi 98 itu kan mimpinya agak-agak nakal ya. Mimpinya adalah kita harus menggenggam dunia. Nah, kalau ingin menggenggam dunia, yang digenggam apa dulu? Yang digenggam adalah alatnya. Alatnya apa? Alatnya ternyata cuma 2, pangan dan energi. Nah, karena background pendidikan saya bukan di pangan, jadi geser ke energi. Gitu ceritanya. Jadi impian dasarnya itu tadi itu. Kita harus menggenggam dunia, dan cara menggenggam dunianya itu dengan menggenggam energi. Siap. Mudah-mudahan yang angkatan sekarang semangatnya sama ya sama mahasiswa 98 ya Pak ya. Jangan mau kalah. Netizen nih yang lagi pada kuliah nih angkatan 2023 sekarang 2020 ke belakang, itu semangatnya jangan mau kalah sama angkatan 98 yang waktu itu turun ke jalan. Kita mengubah negara, mengubah arah negara. Pasti pada tahu deh kalau misalnya teman-teman nih browsing nih tragedi 98, nah itu cukup banyak sekali mahasiswa yang terlibat ya Pak ya. Mahasiswa sekali. Oke Pak, sebelum nanti bicara lebih lanjut terkait EBIT ini, mungkin bisa dijelasin dulu nggak Pak, EBT atau net zero emission itu seperti apa sih sebenarnya? Oh oke. Jadi net zero ini persoalannya dimulai dari fenomena saat ini di mana kita berhadapan dengan apa yang kita kenal sebagai perubahan iklim. Climate change itu ya. Climate change. Perubahan iklim ini bukan teori tapi memang berdampak. Kalau perubahan iklim ini terjadi, kita sebenarnya sudah merasakan ya. Misalkan kalau di negara-negara di subtropik itu topan itu lebih banyak, badai itu lebih banyak, lebih sering. Bahkan ekornya udah ada yang kemarin nyentuh daerah kita ya, daerah Nusa Tenggara Timur yang udah kesentuh. Kemudian es di kutub mencair dan itu bisa menenggelamkan negara-negara yang posisinya memang rendah ya, kayak salah satu negara yang mungkin akan tenggelam itu Maldives, kemudian negara-negara Pasifik Selatan. Nah, climate change ini really adalah suatu persoalan besar yang akan dihadapi dunia. Nah, kemudian para ahli dengan berbagai penelitian menyusun suatu konsep bahwa climate change ini diakibatkan oleh global warming, kenaikan temperatur permukaan bumi. Nah, kenaikan temperatur permukaan bumi ini diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, kan kalau konsentrasi CO2 di atmosfer itu meningkat, kalau malam hari bumi ini melepaskan panasnya, kan ketahan, terus balik lagi. Seperti kaca. Yang disebut efek rumah kaca itu ya. Nah, itu masih suka ada tuh televisi yang gagal memahami efek rumah kaca, disangkanya efek rumah kaca karena kita banyak bangun bangunan yang terbuat dari kaca. Padahal bukan ya. Jadi disebut efek rumah kaca. Istilah aja ya. Rumah kaca karena si CO2-nya menjadi suatu lapisan yang dia mantulkan kembali mantulkan kembali inframerah yang dipantulkan sehingga bumi kita makin panas makin panas. Ya kalau Mbak Uni orang Bandung ya? Asli Pak. Asli Bandung. Nah, zaman saya tahun 90 masih SMA itu kalau jalan di kota Bandung itu kita nggak bisa lepas dari jaket. Saking terus kalau pagi dinginnya. iya saking dinginnya, kalau pagi-pagi saya ke sekolah itu jalan kaki sekolah itu masih keluar embun. Sekarang mana ada. Bandung mulai panas. Kalau saya kebetulan asli Cimahi masih merasakan itu sih Pak, yang pagi-pagi itu pakai jaket. Nah, tapi kalau daerah Bandung sini udah mulai panas sih. Nah, itu tadi kenaikan temperatur. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, karena kenaikan temperaturnya ini disebabkan oleh CO2, berarti
emisi CO2-nya dong yang harus dikurangi. Nah, bagaimana cara mengurangi emisi CO2? Sebenarnya IEA ya, International Energy Agency itu sudah bikin roadmap. Jadi dari posisi sekitar 35 gigaton CO2 pada tahun 2020 itu diharapkan di 2060 tinggal 5 gigaton CO2. Jadi turunnya harus drastis. Nah, Indonesia sendiri mencanangkan yang tadi disebut sama Mbak Oni itu zero emission pada tahun 2060. Nah, bagaimana caranya buat nurunin ini? Dicek dong siapa sih yang menyebabkan emisi karbon ini. Nah, salah satunya itu adalah peralatan-peralatan yang mengkonsumsi energi fosil. Jadi kita harus change. Nah, sekarang itu istilah change-nya itu sudah banyak ditulis di media-media, energi transisi. Jadi energi transisi itu kita berpindah, tapi bukan revolusi. Kita berpindah pelan-pelan dari menggunakan energi fosil menjadi menggunakan renewable energy. Itu kaitan antara renewable energy dengan zero emission. Apa kegiatan Bapak lakukan saat ini untuk mendukung dunia EBT ini? Kegiatan Bapak. Karena saya punya dua profesi ya. Jadi yang pertama kalau di dunia akademik tentu saja di dunia akademik jangan dilupakan. Zero emission itu tahun 2060. Saya sekarang umur 49. 2060 itu berapa tahun lagi ya kira-kira ya? 30-an. Nah, kalau umur saya 49, terus 30 tahun lagi pada saat 2060 umur saya sudah 70-an. Kalau masih hidup itu juga. Udah pakai tongkat kan. Nah, jadi saya kalau sama mahasiswa Telkom yang bersemangat selalu mengatakan kalau bicara renewable energy, berbicara mengenai net zero emission itu bukan bicara saya. Itu bicara Anda. Bicara masa depan Anda, bicara tentang apa yang Anda lakukan di masa depan, bukan saya masa depan kita ya, masa depan mahasiswa ya sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan tadi, yang pertama sekali yang selalu kenapa saya selalu ingin menjadi dosen, selalu pengen ngajar itu karena saya pengen bilang ke the next generation ini bahwa bicara renewable energy, bicara emisi karbon itu bukan saya loh, itu bicara Anda. Kita bicara tentang dunia Anda, masa depan Anda. Jadi saya ingin menurunkan, melegasikan bahwa Anda harus pro kepada green energy ini. Nah, kalau saya di depan mahasiswa, saya bahkan kampanyenya menggunakan ayat suci loh. Dengan ayat suci karena saya menggunakan salah satu kitab suci. Ini loh, di kitab sucinya juga bilang begini, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Terus bagaimana? Kalian dikasih peringatan ya ini. Global warming itu kan peringatan. Biar apa? Biar kembali kehidupan yang benar. Salah satu kehidupan yang benar itu adalah menggunakan renewable energy. Itu yang pertama saya lakukan dan itu yang top priority saya adalah itu. Legacy kepada generasi berikutnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, tentu saja saya banyak melakukan penelitian mengenai bagaimana mengembangkan renewable energy ini, termasuk mendorong developer yang ingin mengembangkan pembangkit renewable energy di Indonesia, baik melalui jalur akademisi maupun melalui jalur profesional saya. Itu kira-kira aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tapi yang top prioritinya tadi, ini harus menjadi, saya sampai kalau ke mahasiswa itu bilangnya, that is ideology. Nah, saya cerita tentang yang Greta Thunberg yang dari orang Swedia itu kan masih umurnya belasan tahun ya. Dia ekstrim sekali. Dia itu naik dari Brazil ke Inggris, kemudian ke rumahnya itu dia nggak mau naik pesawat. Kenapa nggak mau naik pesawat? Pesawat kan pakai aftur mengemisikan karbon. Itu umur 11 tahun ya? 16 tahun. Wah, Greta Thunberg itu. Jadi dia pakai yak, pakai kapal, ditiup angin. Ya lama, tapi itu menunjukkan sebenarnya ya kalau kesadarannya itu sudah ada ya Pak ya. Kalau saya masih sebenarnya pada level kan kita tertawa ya kok gitu-gitu amat, tapi pada level yang lain itu adalah ideologi bahwa saya ingin dunia yang saya warisi ini adalah dunia yang nyaman, aman, bersih, dan saya will fight for it. Nah, itu yang saya lakukan. Saya pengen mewariskan itu kepada the next generation. Nah, saya juga menjadi pembina SRE, UKM baru di Telkom, Sustainable Renewable Energy, itu juga untuk
Iya, iya. Mendorong anak-anak itu agar mendorong mahasiswa-mahasiswa Telkom. Saya percaya mereka adalah masa depan untuk inilah yang jalan yang kalian pilih. Jangan lagi lah pilih yang energi black itu, hitam-hitam yang cuma banyak merusak. Ini jalan yang kalian pilih. Tantangannya banyak, iya. Nah, mari kita sama-sama mempelajari sehingga kita menyelesaikan tantangannya. Tuh Jadi kira-kira. Teli benar-benar the real green campus ya. Iya. Sangat mendukung sekali program Ya. tadi ya. Tapi tidak akan berhasil infrastruktur itu kalau otaknya tidak menjadikan itu sebagai satu Isu kalau yang gede iya gitu ya. kalau kayak Greta Thunberg itu kan dia sampai level way of life lah, yang namanya green life itu way of life. Nah, saya pengen menanamkan mahasiswa- ideologi iya. itu ya Pak ya, yang agak mahasiswa sulit. Telkom- Iya, mahasiswa Telkom sampai ada misalkan yang dia ke sekolahnya pakai kuda. Sepeda. Ini pakai sepeda. Sepeda, Sepeda, ya, Sepeda, sepeda, wah luar Dia biasa. pakai sepeda. Kenapa pakai sepeda? Kalau saya pakai motor, saya pakai bensin. Gitu. Iya. Atau kalau nggak dia pakai motor listrik. Iya, iya, Itu kan betul. itu Kayaknya menjadi gaya besok udah hidup. harus pakai Iya, pakai sepeda ini ya, motor listrik ini. Sama motor listrik. mobil listrik. Mobil listrik juga udah ada ya Iya, mobil sekarang. listrik udah ada tapi masih mahal. Iya. Tapi kan tadi transition itu bukan revolution, tapi dia perubahannya pelan-pelan sehingga tidak terjadi kegoncangan. Iya, iya. Pelan-pelan berubah sampai 2060. Nah, karena proses perubahannya ini panjang, maka ini harus diwariskan antara dari generasi sekarang ke generasi yang berikut, harus diwariskan ini pegangan hidupnya itu harus diwariskan karena dia transisi. Makanya dipersiapkannya harus dari sekarang ya Yes, Pak ya. dari sekarang. Nggak bisa mendadak. Nggak bisa mendadak guncang nanti, jadi pelan-pelan. Kaget kayak kita tiba-tiba ada COVID itu, kaget itu ya kaget. adaptasinya. Ini kalau misalnya tiba-tiba iklimnya nanti makin makin panas. rusak cuacanya. Nah, kan pelan-pelan Ngeri-ngeri. pakai sepeda, pelan-pelan Iya, pakai motor pakai listrik, listrik. pelan-pelan pakai mobil listrik. Netizen ingat ya, mulai saat ini pakai kendaraan listrik. Mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Di Telkom University juga kita ada difasilitasi itu ya untuk Sepeda mahasiswa di dalam kampusnya ya. Ada sepeda Ada sepeda, listrik. iya ada sepeda. Gitu. Oke. Saat ini bagaimana program Indonesia dalam dunia EBT, Pak? Indonesia itu termasuk negara yang dia haven lah ya buat renewable energy. Jadi kita punya kebijakan energi nasional yang mengatakan bahwa pada tahun 2025 bauran energi dari renewable energy itu harus sudah mencapai 23% pada tahun 2025. Sementara kita kan sempat COVID itu kan membuat ketahan semua. Itu masih belasannya belasan bawah, kalau nggak salah sekitar 14 atau 15%. Nah, Mencapai ya. kita harus ngejar ini. Jadi kencang sekali, kerasa sekali kencangnya renewable energy di Indonesia itu didorong itu dari 2000 begitu lepas COVID sampai 2025 kencang sekali dikejarnya. Saat ini Indonesia itu sudah menerapkan aturan bahwa setelah 2025 tidak boleh lagi ada pembangkit PLTU baru. Jadi yang ada adalah pembangkit PLTU yang sudah direncanakan sebelumnya mau dibangun 2027 boleh dibangun, tapi yang di atas 2025 sudah harus dikurangi. Atau kalau misalkan mau tetap bangun PLTU-nya itu harus di mix antara batu bara dengan biomass. Nah, itu saya tahun ini lagi membantu sebuah developer anak perusahaannya PLN yang mau join dengan swasta untuk membangun PLTU, tapi PLTU yang mix, disebutnya low carbon. Nah, itu di daerah Batam, di daerah Pulau Batam. Nah, terus masih di kebijakan energi nasional kita dikatakan pada tahun 2050, 2050 kan bukan masa saya lagi ya. 2050 kalau masih hidup juga udah lansia. 2050 itu renewable energy itu mencapai 31%. 30% Ya, harapannya. harapannya. Harapannya 30%. Nah, kemudian di Indonesia itu kita juga ada persoalan karena kita ini persoalan sekaligus tantangan. Kita ini kan negara kepulauan. Ya. Negara kepulauan di mana di pulau-pulau itu tidak ada sumber energi jadi sumber energi kalau mengandalkan sumber energi fosil kan sulit. Nah, salah satu contohnya itu yang kemarin saya ada mahasiswa Telkom University yang melakukan riset di Karimun Jawa. Karimun Jawa itu pulau di lepas pantai Jawa Tengah. Nah, Karimun Jawa ini kan nggak ada tambang minyak, nggak ada tambang gas. Jadi
bikin pembangkit listrik di situ harus ngangkut energi fosil dari Pulau Jawa. Nah, kalau cuaca buruk kayak kemarin, gimana ngangkutnya? Nggak bisa. Nah, di saat nyampe di sana juga harus disimpan di storage. Storage kan kapasitasnya juga terbatas. Nah, nggak ada jalan lain. Pulau Karimun Jawa itu harus menerapkan renewable energy untuk bisa memasok kondisinya. Nah, kebijakan pemerintah kita itu salah satunya dikenal dengan dedieselisasi. Karena pulau-pulau ini nggak resource saat ini, mereka masih pakai PLTD dan pakai diesel, minyak HSD, high speed diesel. Karena memang nggak ada, mereka memang kalau bikin PLTD kan harus itu kan source-nya. Tapi kan ngambilnya jauh. Nah, pemerintah sudah mencanangkan program yang disebut sebagai dedieselisasi. Dieselnya di-off-kan semua, diganti dengan renewable. Oh, itu sudah berjalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Semua pulau-pulau, daerah-daerah terpencil itu semua ditargetkan seperti itu menggunakan renewable energy. Nah, kami di Telkom University itu menjadikannya sebagai penelitian dan engineering design ya, engineering design untuk mahasiswa. Yang Karimun Jawa, kemudian Nusa Penida itu yang jadi engineering design mahasiswa. Yang sekarang yang terakhir yang tahun ini ya anak-anak itu ke Karimun Jawa. Oke. Bapak punya kritik nggak sih tentang apa yang Indonesia lakukan tentang EBT? Tantangan juga mungkin. Kritikannya, nah renewable energy tadi kan dia adalah ideologi, dia kita pegang, kita jadikan way of life. Tetapi jangan lupa semua itu nggak akan jalan kalau tidak didukung oleh finance yang memadai. Nah, finance yang memadai itu kalau misalkan saya mau bangun pembangkit listrik tenaga surya misalkan atau pembangkit listrik tenaga angin. Kan di Indonesia ini negara yang menerapkan pasar listriknya itu regulated. Jadi pasar listriknya itu bukan pasar bebas. Kalau di Singapura kan pasar bebas, Australia pasar, Indonesia enggak. Kita dikuasain pemerintah ya. Iya, karena listrik itu disebut sebagai hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan pasal 33 itu harus dikuasai oleh negara dan direpresentasikannya oleh PLN. Jadi di Indonesia ini semua orang kalau jualan listrik ya ke PLN, kecuali yang kawasan khusus ya, kawasan khusus. Nah, ketika jualan listrik ke PLN ini karena PLN ini adalah negara, alat negara, dituntut untuk bisa jualan listrik. Kan kita menjual listrik ke PLN. PLN jual lagi kan ke masyarakat. Nah, ini kan pasar ke masyarakatnya kan diregulasi ya. Nah, tarifnya itu dituntut rendah. Nah, agar negara ini untung, agar PLN untung, karena PLN juga punya fungsi sebagai perusahaan negara, dia harus beli dengan harga serendah-rendahnya, dia jual sesuai dengan tarif. Nah, persoalannya ketika dijual serendah-rendahnya ini, peminat kan bisnismen ya. Dia bertanya, saya untung nggak sih kalau bangun ini? Nah, jadi untuk pengembangan renewable energy ini memang diperlukan apa yang kita kenal sebagai feed-in tarif. Kalau di negara-negara Eropa sebagai contohnya, kenapa biomas bisa berkembang di sana? Karena ada feed-in tarifnya. Jadi tarifnya sekian, tapi sekiannya itu dibayarin, misalkan tarifnya 1.000 ya, 1.200-nya itu dibayar oleh negara, 800-nya dibayar oleh perusahaan listrik. Itulah feed-in tarif. Nah, itu yang kita perlu dorong. Hanya memang tidak mudah ya, karena feed-in tarif itu akan menggerus keuangan negara. Iya. Seperti subsidi ya. Iya, dia subsidi, tapi subsidinya di hulu. Iya. Kalau tarif subsidi di hilir, ini subsidinya di hulu. Oke, Pak. Kalau sekarang menurut Bapak nih, apakah nanti nih Indonesia itu bakal mampu nggak mewujudkan program yang tadi tuh net zero emission di 2060? Nah, ini gimana tuh? Ini cenayang bidang energi ini. Kalau saya tidak berpikirnya cenayang ya. Saya ingat pada salah satu founding fathers kita ya, Bung Karno. Bung Karno itu ketika memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 45, itu para pakar waktu itu bilang negara ini hanya akan bertahan 6 bulan. Oh gitu ya, betul. Ya. Pada saat Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 45 itu para pakar waktu itu bilangnya negara ini hanya akan bertahan 6 bulan. Tapi kita masih ada sampai sekarang berapa ya umur Indonesia? 75 ya? 75 lebih. Betul. Nah, dari tahun 45. Artinya apa? Kita belajarlah dari founding fathers. Yang terpenting itu adalah tekad. Kan Bung Karno ketika memproklamirkan tuh tentara nggak ada, polisi nggak ada, hanya sejumlah orang yang bersemangat kan. Tapi karena tekad yang kuat,
Ya kita kan di pembukaan Undang-Undang 45 kan juga dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kalau tekad kita kuat, yang Maha Kuasa juga akan bantu. Nah, itu kita belajar dari our founding fathers. Mereka tidak gentar, disebutnya 6 bulan juga bertahan negara. Nah, demikian juga ketika kita punya mimpi. Kita punya mimpi Indonesia net zero emission pada tahun 2060. That's our dream. That's our nation dream. Nah, karena ini mimpi, mari kita bertekad mencapai mimpi itu. Sama seperti founding fathers dulu ketika orang melecehkan dengan mengatakan hanya 6 bulan negara ini bertahan, dia bisa hadir sampai hari ini, kita menjadi warga negara Indonesia, paspor kita Indonesia, itu karena ada tekad yang kuat dari para pemimpin. Nah, kita juga contoh founding fathers kita. Kalau memang kita yakin net zero emission ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bawa keberkahan buat bangsa ini, kita bertekad kuat. Semua elemen menjalankannya, ya pengusaha, ya konsultan, ya dosen, dan sebagainya. Akademisi ya. Iya, betul. Nah, ini Pak bicara tentang sustainability tadi. Kebetulan kan di Telkom University itu di program Pascasarjana ya, khususnya di Magister Teknik Elektro kita tuh kan ada yang namanya peminatan Sustainable Energy System. Ya. Tapi sebelumnya juga kita punya beberapa konsentrasi selain itu ya. Ya, kalau di catatan saya di Telkom University, di S2 Teknik Elektro khususnya, kita ada 6 peminatan. Ya, saya izin menyebutkan satu-satu ya. Yang pertama ada Regulation and Management of Telecommunication, ini banyaknya di regulasi ya. Di regulasi untuk telekomunikasi. Kemudian ada Intelligent Wireless Communication and Satellite System, ini masih baru juga ini ya. IWCSS. Kemudian ada Control and Intelligence System, Network Engineering and Cyber Security. Lalu ada Telecommunication, Control and Electronic Research, dan yang salah satu yang baru bersama tadi Intelligent Wireless Communication adalah Sustainable Energy System. Yang tadi yang kita bahas ini ya. Yang kita bahas hari ini. Oke. Mungkin di akhir nih Pak, harapan Bapak nih buat mahasiswa yang saat ini yang mungkin nanti akan menjalankan program EBT ini. Itu seperti apa Pak? Khususnya untuk teman-teman yang sedang mengambil peminatan. Kalau untuk mereka yang saat ini mengambil peminatan Sustainable Energy System, yang pertama adalah mari kita pegang way of life-nya, bahwa kita harus membuat bumi ini lebih baik. Membuat bumi ini lebih baik itu bukan semata-mata keinginan kita, tapi itu adalah kehendak ilahi. Kita bisa lihat di kitab suci, memang ada perintahnya. Kita harus jaga bumi kita ini agar tetap nyaman ditinggali oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, setelah way of life ini kita pegang betul-betul, berikutnya kita punya mimpi. Mari membangun mimpi. Mimpi nation kita adalah zero emission. Itu adalah nation dream. Nah, sekarang nation dream ini diturunkan. Mungkin ada mimpi-mimpi personal. Nah, mimpi-mimpi personal ini yang akan menginspirasi kita untuk bekerja ekstra, belajar ekstra, mempelajari ekstra. Ya, kalau saya misalkan ditanya my personal dream saya adalah saya ingin bikin iconic island, tidak hanya satu, tapi di banyak tempat. Ya. Tapi bikin iconic island itu secara teknis nggak mudah, karena saya akan bergaul dengan PLTS itu energi yang tidak setia ya. Dia siang ada, malam hilang dia. Kalau ada awan hilang dia, kan bukan energi yang setia. Tidak bisa diprediksi. Angin juga sama, tidak setia juga itu. Angin itu kalau anginnya bagus ada listriknya, kok nggak ada listriknya. Urusan dengan ini semua memerlukan kemampuan engineering yang luar biasa. Itu yang harus kita pelajari, kita uji coba, kita modelkan, kita kemudian menghasilkan sesuatu, bagaimana cara mengatasi ini, solusi-solusinya, sehingga impian itu bisa tercapai. Nah, itu salah satu saya lakukan di lab Sysgrid ya, mengembangkan itu, kemudian dengan mahasiswa S2 yang saat ini menjadi bimbingan saya ya. Mari kita bangun mimpi yang sama, nation dream, kita turunkan menjadi personal dream, dan kemudian kita kerja keras, kita menghasilkan hal-hal yang spektakuler lah kira-kira. Kalau mimpi kan gratis ya, jadi sekalian aja yang tinggi. Kalau orang mimpinya dibayar ya, mimpi kita harus bayar ya, mimpinya rendah aja. Tapi kalau mimpinya tinggi, ya sekalian kita mimpi yang tinggi, karena kita kok gratis mimpi itu. Itu kalau kalau untuk mahasiswa yang saat ini sudah ada ya di Telkom University di peminatan SES. Nah, kemudian untuk telutizen yang berminat mempelajari lebih jauh tentang
bagaimana kita membangun renewable energy, apa persoalan-persoalannya, dan bagaimana engineering solution kita berikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Silahkan bergabung dengan kami, kami ajak ya bergabung Ya, betul. dengan Sustainable Energy System, salah satu peminatan di S2 Teknik Elektro Telkom University. Nanti bisa ketemu saya di sana dan dosen-dosen yang lain. Ada Bu Hilda juga nanti di sana. Dan dosen-dosen di Telkom itu tidak pure akademisi ya, tapi juga aktif di dunia profesional. Sehingga insya Allah kita tahu persis apa persoalan real yang dihadapi di dunia renewable energy. Jadi kita bisa memberikan banyak hal, banyak aspek, banyak view, termasuk membimbing Anda memahami persoalan masa depan. Renewable energy ini bukan masa saya, renewable energy masa Anda. Luar biasa Pak. Terima kasih sekali Pak Sudarmono. Saya mau menambahkan dulu sedikit mungkin ya. Silahkan. Sebelum nanti kita closing. Teman-teman di sini nih yang tadi sudah di-mention juga oleh Pak Sudarmono. Kalau mau gabung di Telkom University itu kita sekarang sudah buka pendaftaran untuk intake perkuliahan di September 2023. Itu batch 1 2023 sudah dibuka sampai nanti pendaftaran akhirnya di sekitar bulan Mei gitu. Jadi kalau yang mau gabung nih di program Pascasarjana Telkom University, mau terlibat langsung mungkin nanti khususnya untuk teknik elektro tadi ya Pak ya, yang sudah mulai tergerak nih untuk isu-isu climate change ini, mungkin nanti bisa join di teknik elektro. Sudah dibuka pendaftarannya sampai nanti di bulan Mei ini. Mungkin Bu Hilda ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Dapatkah kita berdiskusi lebih lanjut, Pak? Oh, tentu. Kalau berdiskusi lebih lanjut, tentu. Yang pertama, kita bisa lewat email. Saya ada email Telkom, itu terbuka untuk diskusi. Kemudian kalau Anda mendaftar menjadi mahasiswa S2 di Teknik Elektro Telkom University, oh ya ada satu keistimewaan S2 Teknik Elektro Telkom University itu karena kita ada program blended learning. Blended learning, oh iya betul, ada blended learning. Jadi teman-teman di sini yang ternyata udah kerja tapi pengen upgrade pendidikan juga, itu bisa sangat memungkinkan untuk join di S2 Teknik Elektro karena ada program blended learning, gabungan online dan onsite. Jadi kuliahnya nggak mesti datang terus ke kampus setiap saat. Jadi hanya diwajibkan 2 kali. Jadi kalau misalkan Anda saat ini sudah bekerja di industri ini, ingin menambah wawasan, ingin tahu persoalan lebih detail, bagaimana persoalan real diselesaikan dengan engineering design, bisa bergabung di program blended learning. Ketemu saya cukup 1 semester 2 kali. Sisanya Anda tetap di kantor. Tuh, di kantong masing-masing kuliahnya. Jadi bisa tetap lanjut sambil menyelam minum air. Nah, sama satu lagi Pak. Mungkin di-mention lagi tadi, Telkom University itu menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta yang mendapatkan pendanaan riset transisi energi gitu dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi teman-teman di sini yang mau ngejar beasiswa mungkin bisa memanfaatkan program beasiswa ini. Beasiswa untuk LPDP-nya, kemudian beasiswa untuk risetnya. Betul. Sama jangan lupa kalau ada yang masih belum subscribe channel YouTube kita, itu bisa subscribe dulu, jangan lupa di SMB Telkom gitu. Ada lagi Bu Hilda yang mau ditambahin mungkin? Atau Pak Sudarmono? Dari saya cukup. Saya hanya ingin mau ngajar nih kayaknya nih bentar lagi. mahasiswa bimbingan. Saya ingin mengajak kepada televisen tadi yang saya garis bawahi bahwa net zero emission, renewable energy itu bukan bicara tentang generasi saya. Generasi saya sudah berhasil 98, angkatan 98. Tetapi tantangan setelah 98 itu tentang Anda. Jadi ini dunia Anda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda, Pak Sudarmono atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sesi kali ini cukup sekian teman-teman Telitizen. Nanti kita mudah-mudahan bisa next episode ya di di program studi selanjutnya ya, dan isu-isu selanjutnya yang mungkin nanti cukup lebih menarik lagi dari yang sekarang kita tayangkan. Terima kasih semuanya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.